Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala di tengah minggu ini. Mari kita berdoa. Bila mana pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bahwa itu semua adalah karena pertolongan, pemeliharaan dan kesetiaan Allah di dalam mendampingi di setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu apapun yang sedang terjadi, Tuhan akan menjadi penopang dan penolong dalam kehidupan kami. Yang oleh karena itu kami memohonkan Tuhan bersabdalah kepada kami. Karena kami sungguh merindukan firman-Mu yang akan menerangi di setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita masuk di dalam pembacaan Mazmur pasal 143. Mazmur pasal 143 itu bicara tentang doa minta pertolongan dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita selidiki doa yang dipanjatkan oleh Daud dalam Mazmur 143, itu adalah doa yang disampaikan saat di mana Daud menghadapi situasi yang genting. Nah, doa itu memang adalah menjadi sumber kekuatan kita manakala kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Namun demikian, kita juga harus memahami bahwa doa bukanlah sekedar tindakan untuk menenangkan diri, tapi doa adalah merupakan sebuah dialog dengan Allah. Di mana dasar bagi kita untuk memanjatkan doa adalah bahwa Allah sajalah yang pasti mendengar setiap doa dan seruan kita. Kita jangan berharap kepada manusia. Mungkin ada banyak manusia yang mau mendengar kita. Mereka juga menaruh hati dan berbelas kasihan kepada kita. Namun dalam kenyataan juga mungkin mereka pun tidak dapat menolong kita. Jadi kita nggak boleh menyalahkan manusia. Tapi sekali lagi kita harus bersandar penuh kepada Allah Sang Penolong kita yang sesungguhnya. Doa itu adalah merupakan sebuah keyakinan. Doa merupakan sebuah keyakinan akan kesetiaan Allah dan juga sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang benar di hadapannya. Nah, di dalam ayat yang pertama dan kedua, di sana tertulis Mazmur Daud. Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Nah, semua kita tentu bersalah di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itulah kita menyadari bahwa Tuhan Sang Pengampun. Tuhan Maha Mengampuni. Sehingga Dia tidak akan pernah mengingat-ingat setiap kesalahan kita. Sehingga itu menjadi sebuah alasan bagi Allah
untuk tidak menjawab doa kita. Karena Alkitab memang berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, sejauh timur dari barat, demikianlah Allah melemparkan, melewatkan semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita, segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan Dia sangat setia di dalam mendampingi setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita terus punya semangat untuk berdoa. Karena jalan orang benar tidak selalu mudah. Nah, jalan orang benar pun tidak selalu mudah, malah justru kerap bisa menjadi lebih sulit dari jalannya orang-orang fasik. Nah, orang benar dia harus rela menderita oleh karena kebenarannya. Orang fasik boleh membela kefasikannya dengan melakukan segala hal yang bahkan tidak terpuji sekalipun. Nah, di dalam ayat 3 dan 4, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Kondisi kita itu ya begitu. Jadi kita nggak boleh menguat-nguatkan diri ya, sementara memang kita yakin kita manusia yang lemah dan tidak berdaya. Dan kita sadar bahwa kepuasan dan keselamatan yang utama itu hanya ada di dalam Tuhan, sebab Allah adalah setia. Di dalam ayat yang ke-5 sampai 58, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Kita harus belajar taat. Kita harus semangat. Dan semangat inilah yang menjadi kekuatan kita. Kita mengucap syukur dalam segala perkara. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 12. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Nah, doa yang benar adalah terletak pada relasi kita dengan Allah secara benar. Doa orang benar besar khasiatnya. Tanpa relasi yang benar, doa hanya sekedar ungkapan tanpa kuasa. Hanya kata-kata indah tanpa makna. Ketika kita berdoa, kita juga harus menguji diri sejauh mana hidup dan relasi kita bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Apakah kita siap untuk dituntun dan taat dalam secara penuh
dalam kebenaran Allah? Apakah kita rela tunduk dalam tuntunan, bimbingan, dan pemeliharaan Allah? Doa tidak berorientasi pada pemikiran untuk memenuhi kepentingan kita. Kepentingan sering membuat kita mengabaikan kebenaran. Allah justru hanya dijadikan sekedar pemuas kehidupan kita. Yesus Kristus adalah juru selamat. Ini adalah bukti nyata terhadap kesetiaannya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ia tidak memberi kita PHP. PHP tahu ya? Dia bukan Allah yang memberi kita pengharapan palsu. Ya, pemberi harapan palsu. Tetapi Dia Allah yang memberi kita hidup baru dan jaminan untuk menyertai kita. Saat kita mendengar suara Allah melalui doa dan pembacaan Alkitab, disitulah kehendak Allah dinyatakan. Sehingga kita tahu apa itu kehendak Allah, kita selalu akan dengan mudah memahami mana yang berkenan kepada Allah, mana yang baik. Nah, Allah sepenuhnya adalah penguasa atas hidup kita. Sehingga tidak boleh ada kuasa-kuasa lain yang boleh menguasai hidup kita. Teruslah semangat berdoa, membaca Alkitab, beribadah dan bersaksi. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu di tengah minggu ini. Memberikan kepada kami kekuatan sehingga doa harus menjadi gaya hidup daripada kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dibenarkan. Dan kami tidak boleh menjadikan doa itu sebagai lip service. Doa bukan sekedar kata-kata, tapi doa adalah ungkapan hati kami yang terdalam. Dan Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami berserah diri penuh. Karena kami tahu Tuhan Allah kuasa. Engkau dengan keadilan-Mu akan terus ada untuk membela setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Dan kami menjadi alat berkat dari Tuhan bagi dunia dan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan berkat-Mu yang berkelimpahan untuk menyertai yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan. Tuhan Yesus, Engkau tuntun kami keluar melalui jalan-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Haleluya. Amin.